Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Wainugroho dengan NIM F331230027. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai tentang dasar-dasar getaran mekanik, konsep, jenis, dan aplikasinya. Untuk pendahuluannya, secara definisi, getaran mekanik didefinisikan sebagai gerakan osilasi suatu benda atau sistem mekanik terhadap posisi kesetimbangannya. Dalam ilmu mekanika, getaran dikaji melalui persamaan gerak yang biasanya diturunkan dari hukum Newton atau hukum energi. Kajian getaran menjadi penting karena hampir semua sistem teknik mengalami fenomena ini. Getaran dapat memengaruhi yang pertama adanya kenyamanan, misalnya pada kendaraan, yang kedua adalah keandalan, misalnya pada mesin, yang ketiga adalah keamanan struktur, misalnya pada jembatan atau gedung-gedung tinggi. Untuk mengenai tentang elemen getaran, setiap sistem getaran ideal dapat dipresentasikan oleh tiga elemen utama. Yang pertama itu tentang massa, disimbolkan sebagai M kecil, mewakili inersia sistem, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Massa menentukan seberapa besar percepatan yang terjadi akibat gaya. Yang kedua adalah pegas, disimbolkan sebagai K kecil, elemen elastis yang mengikuti hukum Hooke. Pegas berfungsi menyimpan energi potensial elastis dan menghasilkan gaya pemulih yang berbanding lurus dengan simpangan. Dalam persamaannya seperti F sama dengan Kx. Yang ketiga ada redaman, disimbolkan sebagai C kecil, elemen yang mempresentasikan disipasi energi, biasanya akibat gesekan mekanis atau tahanan fluida. Redaman berfungsi mereduksi amplitudo getaran seiring waktu, atau disimpulkan dengan persamaan F sama dengan Cx. Kombinasi ketiga elemen ini membentuk model getaran yang sering disebut sebagai sistem massa pegas redaman. Model ini menjadi dasar untuk menganalisis berbagai fenomena getaran dalam teknik. Selain elemen fisik, massa pegas redaman, getaran juga dapat dijelaskan dengan parameter utama. Contoh yang pertama ada amplitudo, simpangan maksimum, frekuensi, jumlah getaran tiap detik, periode atau waktu satu siklus dalam satu getaran. Yang keempat ada fase, posisi awal getaran. Yang terakhir ada frekuensi sudut, hubungan dengan frekuensi. Untuk mengenai tentang derajat kebebasan atau degree of freedom. Derajat kebebasan adalah jumlah koordinat independen yang diperlukan untuk mendeskripsikan posisi sistem secara unik. Satu dov atau satu derajat kebebasan hanya butuh satu variabel untuk menggambarkan gerak. Contoh, sistem massa pegas sederhana yang bergerak naik atau turun. Multi derajat kebebasan lebih dari satu, yaitu membutuhkan lebih dari satu koordinat. Contohnya seperti struktur rangka, sistem dengan beberapa massa dan pegas, hingga mekanisme mesin yang kompleks. Semakin besar jumlah dov atau derajat kebebasan, semakin kompleks persamaan geraknya. Oleh karena itu, sistem multi derajat kebebasan sering dianalisis dengan metode matriks atau pendekatan numerik. Selanjutnya mengenai sistem diskrit atau sistem kontinu. Untuk sistem diskrit adalah sistem getaran yang dimodelkan dengan jumlah derajat kebebasan terbatas. Biasanya menggunakan massa, pegas, dan redaman. Contohnya adalah model massa pegas sederhana. Hanya beberapa titik pada sistem yang diperhitungkan. Contoh, model massa pegas, di mana hanya posisi yang diamati. Cocok untuk analisis sederhana dan cepat. Berikut sistem kontinu adalah sistem getaran dengan jumlah derajat kebebasan tak terbatas. Karena setiap titik pada benda dapat bergetar, contohnya adalah balok, pelat, atau fluida yang bergetar. Memiliki dov atau derajat kebebasan yang tak terbatas. Karena setiap titik pada sistem bisa bergerak, analisisnya lebih rumit, biasanya menggunakan persamaan diferensial atau parsial. Berikut mengenai tentang getaran bebas dan getaran paksa. Untuk getaran bebas, terjadi akibat gangguan awal tanpa adanya gaya luar yang bekerja secara terus-menerus. Contohnya seperti pegas yang ditarik, lalu dilepaskan, atau bandul yang didorong sekali dan dibiarkan berayun. Karakteristik
Amplitudo gerakan ditentukan oleh kondisi awal sistem. Berikut tentang getaran paksa. Terjadi karena adanya gaya luar yang bekerja secara berkelanjutan pada sistem. Contohnya seperti getaran mesin kendaraan, getaran akibat jalan bergelombang, atau getaran turbin. Fenomena penting, resonansi, yaitu saat frekuensi gaya luar sama dengan frekuensi alami sistem, sehingga amplitudo getaran dapat meningkat drastis dan berpotensi merusak sistem. Berikutnya tentang redaman pada getaran. Secara definisi, redaman adalah proses berkurangnya energi getaran pada suatu sistem akibat adanya gaya yang melawan gerak, seperti gesekan, hambatan udara, atau sifat viskos elastis material. Redaman yang sangat penting karena menentukan seberapa lama suatu sistem dapat bergetar atau setelah diberi gangguan. Untuk getaran tanpa redaman, amplitudo getaran tetap konstan sepanjang waktu. Contohnya ayunan di ruang hampa udara, di mana tanpa adanya gesekan dan hambatan. Kondisi ini bersifat ideal dan jarang ditemui. Berikutnya tentang getaran dengan redaman. Amplitudo getaran berkurang seiring waktu akibat hilangnya energi. Penyebabnya gesekan mekanis, resistensi fluida, atau sifat material. Contoh ayunan bandul di udara yang perlahan berhenti. Untuk getaran linear dan non-linear. Dalam analisis getaran, sistem dapat dibedakan menjadi linear dan non-linear berdasarkan sifat persamaan matematis yang menggambarkan gerakannya. Perbedaan ini sangat penting karena menentukan tingkat kesulitan analisis serta ketelitian hasil perhitungan. Untuk getaran linear, persamaan gerak bersifat linear, yaitu hukum superposisi berlaku. Respon gabungan sama dengan jumlah respon masing-masing. Perhitungan relatif sederhana sehingga banyak model dasar dianggap linear. Contoh, sistem massa pegas dengan deformasi kecil. Dalam persamaannya disebutkan sebagai F sama dengan min Kx. Yaitu yang kedua adalah getaran non-linear. Persamaan geraknya mengandung non-linearitas. Gaya tidak proporsional terhadap perpindahan atau kecepatan. Respon sistem lebih kompleks dan sulit diprediksi. Bisa menghasilkan fenomena khusus seperti osilasi tak terukur atau chaos. Contoh getaran struktur besar dengan defleksi tinggi atau adanya gesekan kering. Disebutkan dalam persamaan F tidak sama dengan min Kx. Kesimpulannya, sistem linear mudah dianalisis tetapi hanya mendekati kenyataan, sedangkan sistem non-linear lebih realistis namun analisisnya lebih rumit. Berikut untuk getaran random dan getaran deterministik. Dalam analisis getaran, gaya penggerak suatu sistem bisa dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan sifatnya. Pemisahan ini penting karena menentukan cara perhitungan dan pendekatan analisis yang digunakan. Jenis gaya penggerak dalam getaran. Untuk deterministik, gaya yang bisa didefinisikan dengan jelas secara matematis. Contohnya, getaran dari motor listrik dengan frekuensi tertentu. Berikut ada random atau acak. Gaya yang tidak dapat diprediksi secara tepat, karena sifatnya berubah-ubah dan tidak teratur. Contoh, getaran akibat hembusan angin, gelombang laut, atau kendaraan di jalan bergelombang. Dalam kasus getaran random, analisis biasanya dilakukan dengan metode statistik karena sulit menentukan persamaan pastinya. Yang terakhir, untuk mengenai kesimpulannya. Getaran merupakan fenomena penting dalam rekayasa karena hampir semua sistem mekanik mengalami namanya getaran. Elemen utamanya getaran terdiri dari massa, pegas, dan redaman, yang menjadi dasar dalam memodelkan sistem getaran. Untuk klasifikasi getaran meliputi berbagai jenis. Yang pertama ada getaran bebas, terjadi karena gangguan awal tanpa gaya luar. Yang kedua getaran paksa, terjadi akibat gaya luar yang bekerja terus-menerus. Yang ketiga, tanpa redaman, amplitudo tetap konstan. Yang keempat, dengan redaman amplitudo berkurang seiring waktu. Yang kelima, linear. Respon sistem mudah diprediksi, hukum superposisi berlaku. Yang keenam, non-linear. Respon kompleks bisa memunculkan perilaku tak terduga. Yang ketujuh, deterministik.
Gaya penggerak dapat dirumuskan secara matematis. Yang kedelapan, random atau acak. Gaya sulit diprediksi dianalisis dengan pendekatan statistik. Pemahaman tentang getaran sangat penting bagi insinyur dikarenakan untuk dapat merancang sistem yang lebih aman, tahan lama, dan efisien dalam penggunaannya. Berikut presentasi untuk mengenai getaran mekanik dalam teknik mesin. Sekian presentasi dari saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.